Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa seluruh isi video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 3 Maret 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 dan harga penutupan pasar tanggal 2 Maret 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan perbedaan data. Hari ini, kita akan membahas saham PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk dengan kode MAHA. Saham ini berada di sektor jasa penunjang pertambangan batubara, bukan perusahaan tambang, melainkan perusahaan pengangkutan batubara atau coal hauling. Artinya, kinerja MAHA sangat dipengaruhi oleh volume produksi batubara dan siklus komoditas energi. Pertanyaannya sekarang, apakah MAHA ini peluang value investing dengan neraca kuat dan free cash flow besar, atau justru saham siklikal yang labanya sedang berada dalam tekanan? Mari kita rangkum secara objektif dari dua sisi, fundamental dan teknikal. Analisa fundamental PT Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk. Memahami bisnisnya dulu. Sebelum berbicara tentang angka, valuasi dan potensi cuan, kita harus memahami satu hal paling penting dalam investasi, bisnisnya. MAHA bukan perusahaan tambang batubara. MAHA adalah perusahaan jasa pengangkutan batubara atau coal hauling. Artinya, mereka tidak menggali batubara dari tanah, mereka tidak memiliki cadangan tambang, mereka tidak menjual komoditas, mereka mengangkut batubara. Ini sangat penting. Model bisnis seperti ini biasanya, margin tidak sebesar pemilik tambang, bergantung pada volume produksi klien, sangat dipengaruhi siklus komoditas. MAHA beroperasi di Kalimantan Utara, Timur, dan Tengah, wilayah yang memang menjadi jantung industri batubara Indonesia. Setelah overburden removal dilakukan oleh kontraktor tambang, barulah MAHA masuk untuk mengangkut batubara menuju pelabuhan atau lokasi tertentu. Artinya, posisi MAHA ada di tengah rantai nilai. Mereka bergantung pada volume produksi tambang, kontrak jangka panjang, efisiensi armada, dan pengendalian biaya operasional. Bisnis hauling adalah bisnis operasional. Kuncinya ada pada utilisasi alat dan efisiensi biaya. Struktur kepemilikan dan stabilitas. Pemegang saham utama adalah PT Edika Agung Mandiri dengan kepemilikan sekitar 34,5%. Publik memegang sekitar 21%. Ada juga beberapa pemegang saham individu yang terafiliasi dengan pengendali. Ultimate Beneficial Owner adalah Edi Sugianto. Struktur seperti ini menunjukkan kontrol manajemen cukup terpusat. Kelebihannya, keputusan strategis cepat, visi pemilik dan manajemen selaras. Risikonya, free float terbatas, likuiditas saham tidak terlalu dalam. Volatilitas bisa lebih tinggi saat sentimen berubah. Untuk investor jangka panjang, struktur ini tidak bermasalah selama tata kelola berjalan baik. Pertumbuhan pendapatan. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Revenue TTM MAHA mencapai sekitar 2,697 triliun rupiah. Pertumbuhan revenue kuartalan YoY mencapai 25%. Ini angka yang solid. Artinya, volume hauling meningkat, atau tarif kontrak meningkat, atau kombinasi keduanya. Secara top line bisnis ini masih tumbuh. Namun di dunia investasi, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pertumbuhan pendapatan ini diterjemahkan menjadi pertumbuhan laba per saham? Disinilah kita mulai berhati-hati. EPS YoY justru turun sekitar 43%. Pendapatan naik, tetapi laba per saham turun drastis. Apa artinya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, margin tertekan. Kedua, biaya operasional meningkat. Ketiga, sebelumnya ada laba non-recurring. Keempat, ada tekanan tarif atau biaya bahan bakar. Ini menjadi sinyal bahwa bisnis mungkin sedang menghadapi tekanan margin. Margin profitabilitas.
Gross margin sekitar 23,9%. Untuk bisnis holding ini cukup baik, namun operating margin hanya sekitar 7%. Net margin sekitar 8,5%. Ini menunjukkan bisnis ini bukan bisnis dengan pricing power tinggi. Bisnis ini bergantung pada volume dan efisiensi. Jika terjadi kenaikan biaya solar, suku cadang, atau perawatan armada, margin bisa cepat tergerus. Investor harus menyadari bahwa ini bukan bisnis consumer brand dengan moat besar. Ini bisnis operasional. Return on equity dan efektivitas modal. Return on equity MAHA sekitar 9%. Return on asset sekitar 5,8%. Return on invested capital sekitar 9,7%. Return on capital employed sekitar 12%. Angka-angka ini menunjukkan perusahaan menghasilkan return yang cukup, tetapi tidak luar biasa. Sebagai perbandingan, perusahaan compounder jangka panjang biasanya memiliki return on equity konsisten di atas 15 hingga 20%. Dengan return on equity 9%, pertumbuhan organik jangka panjang kemungkinan berada di kisaran 1 digit. Artinya, MAHA lebih cocok sebagai cyclical value play daripada high growth compounder. Kekuatan neraca. Disinilah MAHA terlihat menarik. Debt to equity hanya 0,01. Short term dan long term debt sangat kecil. Kas sekitar 430 miliar. Total liability 950 miliar dengan ekuitas 1,7 triliun. Artinya, leverage sangat rendah. Altman Z-score 3,42 menunjukkan kondisi keuangan sehat. Dalam industri siklikal seperti ini, neraca kuat adalah kunci bertahan. MAHA tidak tertekan bunga besar. MAHA tidak terancam risiko gagal bayar. Ini poin plus besar. Arus kas dan free cash flow. Cash from operation mencapai 833 miliar. Capex sekitar 193 miliar. Free cash flow sekitar 640 miliar. Ini angka besar dibanding market cap. Secara kasar, FCY yield mendekati 25%. Itu terlihat sangat murah. Namun kita harus bertanya, apakah FCY ini sustainable atau hanya efek siklus komoditas? Karena dalam industri holding, saat siklus turun, volume dan laba bisa turun drastis. Valuasi. PE sekitar 23 kali atau annualized. PBV 1,43 kali. EV EBITDA sekitar 3,4 kali. EV relatif murah, namun PE 23 kali dengan return on equity 9% tidak bisa disebut sangat murah. Valuasi MAHA tidak mahal, tetapi juga tidak deep value. Ia berada di tengah. Murah jika laba stabil, mahal jika laba turun. Dividen. Dividen yield sekitar 8%, namun payout ratio 186%. Artinya, dividen lebih besar dari laba. Ini tidak sustainable jika laba terus turun. Kemungkinan dividen dibayar dari kas. Investor income harus berhati-hati. Risiko besar. Risiko utama MAHA adalah 1. Siklus batubara turun. 2. Kontrak tidak diperpanjang. 3. Margin tertekan. 4. Utilisasi armada turun. 5. Harga solar naik. Bisnis ini sangat bergantung pada kondisi industri. Kesimpulan fundamental. MAHA bukan saham gorengan. MAHA bukan saham utang tinggi. MAHA bukan perusahaan bermasalah. Namun MAHA juga bukan mesin pertumbuhan 20% per tahun. Ia adalah perusahaan siklikal dengan neraca kuat. Jika siklus batubara positif, MAHA bisa mencetak laba besar. Jika siklus melemah, laba bisa turun cepat. Sebagai investor rasional, tugas kita bukan menebak harga batubara. Tugas kita adalah membeli saat valuasi memberi margin of safety, menjual saat euforia berlebihan, tidak terjebak narasi. Analisa teknikal. Baik, setelah kita membahas fundamentalnya, sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham MAHA. Seperti biasa, saya tegaskan kembali, analisa teknikal bukan alat untuk meramal masa depan. Teknikal adalah alat membaca probabilitas berdasarkan perilaku harga dan volume. Harga adalah cerminan ekspektasi pasar, dan grafik adalah jejak psikologi kolektif investor. Mari kita mulai dari gambaran besar. 1. Struktur tren besar.
Jika kita melihat pergerakan harga MAHA dalam 1 tahun terakhir, kita menemukan satu fakta penting. Harga belum kembali ke level tertingginya di area 216. Return 1 tahun masih negatif sekitar 5%. Year to date bahkan minus hampir 14%. Ini menunjukkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, saham ini belum berada dalam fase bullish kuat. Secara struktur market, MAHA masih berada dalam fase konsolidasi menengah dengan kecenderungan melemah ringan. Belum terlihat pola higher high dan higher low yang konsisten. Dan dalam teori Dow, selama belum terbentuk higher high yang jelas, kita belum bisa menyebut ini sebagai uptrend. Artinya, secara teknikal jangka menengah, MAHA masih netral ke bearish ringan. 2. Support dan resisten kunci. Sekarang kita identifikasi level penting. Support terkuat ada di area 130 hingga 140. Kenapa ini penting? Karena itu adalah area 52-week low. Itu adalah titik di mana tekanan jual sebelumnya berhenti. Area ini adalah zona psikologis. Jika harga turun ke sana dan bertahan, artinya ada buyer yang menganggap harga sudah murah. Namun, jika level 130 ditembus dengan volume besar, maka struktur akan berubah menjadi lower low baru. Dan itu membuka ruang penurunan lanjutan. Sekarang kita naik ke resisten. Resisten pertama ada di area 175 hingga 180. Ini adalah area supply jangka pendek. Jika harga mampu menembus 180 dengan volume tinggi, itu adalah sinyal awal perubahan sentimen. Resisten besar berikutnya ada di 200 hingga 216. Area ini adalah zona distribusi besar sebelumnya. Breakout di atas 216 akan mengubah struktur menjadi bullish jangka menengah. Namun, selama harga masih di bawah 180, kita masih dalam fase konsolidasi. 3. Moving average, konfirmasi tren. Mari kita gunakan pendekatan moving average. Biasanya kita perhatikan MA50 dan MA200. Jika MA50 berada di bawah MA200, itu sinyal tren masih lemah. Jika MA50 mulai mendekati dan melakukan golden cross terhadap MA200, itu sinyal pembalikan awal. Dalam kondisi MAHA saat ini, struktur menunjukkan belum ada golden cross signifikan. MA200 cenderung datar, menunjukkan tren besar belum terbentuk. Artinya, saham ini masih berada dalam fase menunggu katalis. Belum ada konfirmasi perubahan tren mayor. 4. Momentum, RSI dan tekanan beli. Sekarang kita lihat momentum. Dengan penurunan YTD hampir 14%, kemungkinan RSI berada di kisaran netral 40 hingga 50. Ini penting, artinya pasar tidak dalam kondisi overbought, tapi juga belum oversold ekstrim. Tidak ada tanda panic selling, tidak ada tanda euforia. Pasar sedang ragu. Jika RSI turun ke bawah 30 dan muncul bullish divergence, itu bisa menjadi sinyal akumulasi. Namun selama RSI netral, artinya pasar masih wait and see. 5. Volume, jejak smart money. Dalam saham dengan free float tidak terlalu besar seperti MAHA, volume menjadi indikator penting. Breakout tanpa volume adalah jebakan. Breakdown tanpa volume seringkali false sinyal. Yang perlu kita perhatikan adalah, apakah di area support 150 hingga 160 terjadi peningkatan volume? Jika iya, itu indikasi akumulasi. Jika harga turun tetapi volume mengecil artinya tekanan jual melemah. Namun jika harga turun disertai lonjakan volume, itu tanda distribusi. Sejauh ini struktur volume belum menunjukkan akumulasi agresif. Pasar masih netral. 6. Skenario bullish. Sekarang kita buat skenario objektif. Skenario bullish terjadi jika harga bertahan di atas 150, lalu menembus 180 dengan volume signifikan, dan diikuti momentum RSI naik di atas 60. Jika itu terjadi, target teknikal berikutnya adalah 200. Jika 200 ditembus, maka area 216 menjadi target selanjutnya. Breakout valid biasanya ditandai dengan volume 2-3 kali rata-rata, candle close kuat, dan tidak langsung retrace dalam 1-2 hari. Tanpa itu, kita harus hati-hati terhadap false breakout. 7. Skenario bearish. Sekarang kita lihat resikonya. Jika harga gagal bertahan di 150, lalu 130 ditembus dengan volume tinggi, maka struktur berubah menjadi lower low baru. Ini membuka potensi penurunan ke area 110 hingga 120. Dan jika itu terjadi, sentimen bisa berubah negatif dalam jangka menengah. Karena dalam market structure, lower low menandakan distribusi lanjutan.
8. Risk management. Sebagai investor rasional, kita tidak masuk hanya karena murah. Kita masuk ketika risk-reward masuk akal. Jika entry di area 150 dengan stop loss di bawah 130, risk sekitar 13%. Jika target 180 hingga 200, reward sekitar 20 hingga 30%. Risk-reward ratio sekitar 1:2. Itu masih sehat. Namun jika entry di 180 tanpa breakout jelas, risk-reward menjadi tidak menarik. Jadi timing tetap penting. 9. Sinkronisasi dengan fundamental. Fundamental MAHA menunjukkan neraca kuat, utang rendah, FCP besar, namun EPS sedang turun. Teknikal menunjukkan belum ada tren bullish kuat, masih fase konsolidasi, momentum netral, artinya pasar masih belum yakin terhadap pertumbuhan laba ke depan. Pasar belum memberi premi valuasi tinggi. Kesimpulan teknikal, MAHA saat ini berada dalam fase konsolidasi menengah, belum dalam fase distribusi panik, belum juga dalam fase markup agresif. Ini tipe saham yang akan bergerak signifikan jika ada katalis. Katalis bisa berupa harga batubara naik tajam, laporan laba rebound, kontrak besar baru. Tanpa katalis, kemungkinan besar saham bergerak sideways. Sebagai investor yang disiplin, kita tidak perlu menebak arah. Kita hanya perlu menunggu konfirmasi, karena dalam investasi, kesabaran adalah posisi. Kesimpulan besar, jika kita gabungkan fundamental dan teknikal, maka gambaran besarnya seperti ini. MAHA adalah perusahaan dengan neraca kuat dan arus kas yang baik, namun profitabilitasnya belum menunjukkan pertumbuhan tinggi. Secara teknikal, saham ini belum berada dalam tren naik kuat, tetapi juga belum breakdown besar. Jadi ini bukan saham euforia, dan juga bukan saham yang sedang krisis. Ini adalah saham yang sedang berada di fase menunggu arah. Sebagai investor rasional, tugas kita bukan menebak masa depan harga batubara. Tugas kita adalah masuk saat risk-reward masuk akal, keluar saat probabilitas berubah, dan selalu disiplin dalam manajemen risiko. Jika Anda investor jangka panjang, MAHA bisa masuk watchlist dengan pendekatan akumulasi bertahap di area discount. Jika Anda trader, tunggu konfirmasi breakout yang valid sebelum mengambil posisi agresif. Yang paling penting, jangan membeli hanya karena dividen tinggi atau karena terlihat murah secara sekilas. Selalu lihat gambaran besar. Pada akhirnya, pasar akan selalu bergerak berdasarkan ekspektasi. Fundamental memberi kita dasar, teknikal memberi kita timing, manajemen risiko menjaga kita tetap bertahan. Karena dalam investasi, bertahan lebih penting daripada sesekali benar. Jika Anda menikmati analisa mendalam seperti ini, yang menggabungkan value investing, growth perspective, dan pendekatan teknikal objektif, jangan lupa dukung channel Saham Cuan dengan like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, MAHA ini peluang value yang menarik atau hanya saham siklikal biasa? Sampai jumpa di analisa berikutnya. Tetap rasional, tetap disiplin, dan selalu utamakan manajemen risiko.